Aduh. Itu luar biasa. Oh, luar biasa. Makanannya enak banget. Aduh. Ini panggil-panggil. Kalau di program ya saya calling. Ya ini ujian. Haleluya. Maka hari ini Yosua 1:9 berkata, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab Allah menyertai engkau kemanapun engkau berada. Amin, saudara. Agar mari kita buka firman Tuhan, satu ayat saja, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang 36. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Amin. Saudara mau menerima janji Tuhan? Amin. Haleluya. Semua saya yakin mau, suka semua akan janji Tuhan. Namun semua janji itu akan kita terima kalau kita tekun. Amin. Dan disini katakan kamu memerlukan apa? Ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Namun hidup ini kalau kita tidak tekun dalam melakukan segala sesuatu. Contoh, contoh luar biasa tempat ini, Ibu Heni, ya. Semenjak zaman saya di Kependri, Ibu Heni sudah sebagai jemaat dua puasa yang tidak berhenti ikut setiap bulan. Mungkin pernah sekali-sekali tidak pernah hadir. Tapi yang saya tahu, orang yang lama yang mengikuti dua puasa, Ibu Heni, yang tetap taat dan setia, tekun mengikuti doa dan puasa. Amin, saudara. Amin. Bapak Ibu Heni boleh berdiri. Inilah dia. Umurnya berapa ini? 81 tahun. 81 lagi ya? Nggak mau. Nanti 81. 160 nih. Nanti nggak puasa terus. Nggak mau ya? Sebenarnya saya ingat waktu kita camping dulu di Pondok Halimun di Sukabumi. Selama 3 hari ada ibu-ibu tua. Waktu itu dia usia 82 tahun. Ya, berapa tahun lalu itu? Tahun 2006, mungkin 2005. Tapi ini paling setia ini, Pak. Setia. Lama. Maksudnya saya ceritakan tentang usia yang sudah tua, 82 tahun. Dia masih ikuti retret selama 3 hari 3 malam. Saudara dan saudara, kita makan. Bahkan pada hari yang terakhir dibikin 10 kelompok dan makan pertandingan panggang ayam. Dan ayam yang besar, habis dinilai siapa yang juara 1 dia akan dapat hadiah, dan selesai dinilai kita makan bersama-sama panggangan ayam tadi yang besar. Dan yang hadir itu yang saya ingat, cuma saya lupa namanya. Usianya 82 tahun. Dia masih semangat. Maka kita harus lebih bersemangat, bertekun di dalam segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita mengikut Tuhan. Amin, saudara. Karena kita tahu semua jerih payah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Oleh sebabnya mari kita mau bertekun dalam segala sesuatu apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Sebagai gembala, seperti yang dikatakan Pak Pendeta Bapak tadi, kita ini sebagai gembala-gembala, apalagi sebagai suami, jelas sebagai gembala dalam rumah tangga. Nah, kalau kita tidak bertekun, akan tidak maksimal akan akhirnya. Oleh sebabnya, mari saya katakan, sebab itu, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan menerima apa yang dijanjikannya itu. Oleh sebabnya dalam Yosua pasal 23 ayat 11 berkata, maka demi nyawamu
bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Amin. Sebagai tanda, satu tanda kita mengasihi Tuhan Allah, kita hadir di tempat ini, ikuti doa dan puasa, sekalipun kita punya tujuan, punya program, punya rencana, kita ikuti tempat ini. Tapi dia satu bukti, suatu tanda, suatu cara kita mengasihi Tuhan Allah kita. Nah, lebih sungguh-sungguh lagi, bertekun lagi dalam mengikuti doa dan puasa. Kenapa? Matius 17 ayat 21, ada masalah-masalah yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan doa. Maka Matius 17 ayat 21 berkata, jenis ini tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diusir, kecuali dengan doa dan puasa. Baca sama-sama 2-3. Jenis ini tidak dapat diusir, kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Oleh sebabnya kita ada tempat di sini untuk berdoa dan berpuasa, sehingga memudahkan untuk mendapatkan apa yang kita rindukan, apa yang kita programkan. Namun di doa dan puasa ini kita harus sepakat, kan di sini doa dan puasa. Maka kita harus mengikuti dengan benar doa dan puasa. Berarti puasa tidak makan dan tidak minum. Amin. Tapi kalau ada yang makan dan minum, itu urusan lain. Urusanmu dengan Tuhan. Karena komitmen di tempat ini, doa dan engkau setuju, maka engkau hadir di tempat ini. Maka firman Tuhan, ketika kita di tempat ini bertekunlah dengan doa dan puasa, karena itu menjanjikan berkat buat saudara dan saya. Amin, saudara. Maka firman Tuhan Yosua 23 ayat 11 berkata, maka demi nyawamu bertekunlah mencari Tuhan Allahmu. Satu tanda, satu cara kita mengikuti doa dan puasa ini, tanda kita mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, mengasihi Tuhan itu sangat luar biasa, agar Tuhan juga mengasihi kita, dan Tuhan memang sudah mengasihi kita. Maka sampai dia katakan dalam Roma 8 ayat 31 berkata, ya, jika Allah di pihak kita, siapakah menjadi lawan kita? Intinya ayat 32, yang tidak menyangka anaknya sendiri, tapi relakan untuk dikorbankan buat saudara dan saya. Mana mungkin dia tidak menyerahkan segala sesuatu untuk saudara dan saya? Maka kasih Allah dalam hidup kita sangat luar biasa. Anaknya yang satu-satunya, dia tidak sayangkan. Ya, baca sama-sama 2-3. Ia yang tidak menyangka anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Apalagi saudara-saudara di tempat ini mengikuti doa dan puasa. Saya yakin dan percaya ada kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk mendapatkan sebuah program rencana kita, bahkan cita-cita kita, ketika kita bertekun di dalam doa dan puasa. Amin, saudara. Maka tetap kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut. Jangan berkata, kalau aku kan biasa bangun pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan, 1 hari 4 kali makan, di situ tidak makan-makan. Ya, karena memang ibadah dan puasa. Saya setiap hari, saudara, habis doa pagi, besok selesai jam 6, saya langsung panasi makan, setengah 7 saya sudah makan. Setiap pagi seperti itu. Kalau istri selesai kita besok, dia tarik selimut lagi. Ya. Makanya kata Pak Pendeta Nabaman, kalau rambut panjang itu harus kita pahami dengan benar. Kalau kita tidak memahami dengan benar, jadi kekacauan. Ya, maka kita bertemu dalam doa dan puasa, yakinlah, engkau pasti diubahkan. Amin. Ya, karena banyak orang yang sudah diberkati, sehingga kalau kemarin saya dengar dari kata Pak Pendeta Nabaman, ada teman kita yang dulu sangat setia ikut doa dan puasa waktu di Kependi, tapi sekarang di tempat ini nggak pernah hadir lagi. Kenapa? Dia sudah diberkati. Ketika dia diberkati, dia lupa Tuhan. Dia bukan lupa Tuhan, tapi dia ada bisnis yang besar, sehingga dia tidak punya waktu lagi. Percaya satu waktu dia akan hadir di tempat ini. Amin. Untuk membawa berkat, membagikan buat saudara dan saya. Kita doakan mereka agar mereka menjadi berkat buat saudara dan saya.
Haleluya. Amin, saudara. Maka hidup ini, kalau kita bertekun, maka ini Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan Anda sendiri, tetapi yang merelakannya bagi kita semua, yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, maksud bersama-sama dengan Yesus Tuhan waktu dia dikorbankan. Maka kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Lukas 1:37 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Markus 9 ayat 3, jawab Yesus, kata Yesus kepadanya, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka saudara dan saya adalah orang yang percaya, tidak ada bedanya dengan Yesus Tuhan. Amin, saudara. Kenapa? Karena Rohnya yang kudus yang dalam kehidupan kita. Ada orang berkata, kalau Roh Allah turun atasmu, maka kamu akan diberkati. Kita sudah ada Roh alam kehidupan kita. Waktu kita terima Yesus bersama dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Oleh sebabnya tidak ada yang tersembunyi dalam Tuhan. Sekalipun engkau 1 kilometer ke dalam tanah bersembunyi untuk lakukan dosa, Tuhan tahu. Kenapa? Rohnya ada dalam kehidupan kita. Oleh sebabnya mari kita hidup untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan bertekun. Karena kalau kita melakukan dengan tektunan, maka kita pasti tidak akan melakukan dosa. Amin. Sekalipun Markus pasal 4 ayat 7 atau Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang sadar tahu dia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Waktu Pak Nababan berpikir, kalau gitu aku memberkati Pak Berni hari ini 1 juta, tapi ia tidak melakukan, maka dia berdosa. Oh, haleluya. Itu baru terjadi dalam pikirannya. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam pikiran. Aduh. Haleluya. Dan mari datang lagi. Tambah lagi 3, berarti yang malu 7. Oh, puji Tuhan. Ya. Maka hidup ini tidak ada yang tidak berdosa, namun kita sudah dibenarkan oleh kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus ketika dia disalibkan. Maka Roma 8 ayat yang pertama dikatakan apa? Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kenapa kita sudah dibayar? Kita baca bersama-sama demikianlah sekarang. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Kita sudah dibayar dengan harga yang mahal, dengan darah yang mahal yang tercurah di Golgota. Yang sudah pernah ke Yerusalem boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Banyak. Iya. Berdoa biar ada yang urapi Tuhan untuk membawa kita semua ke Yerusalem. Yang mau boleh angkat tangan. Tuhan tahu kemauan. Ya. Maka hidup ini harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Kenapa kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Perhatikan ayat ini, saudara. Ya. Di dalam 2 Tawarik 12 ayat yang ke-14, keluarkan biar bisa baca sama-sama. Dan saya yang bicara, tapi biar kita bisa baca bersama-sama. 2 Tawarik 12 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 12 ayat ke-14, kita sama-sama membacanya. 2, 3. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak bertekun mencari Tuhan. Amin. Maka saudaraku, saya mau katakan hari ini, lebih sungguh-sungguh lagi kita mencari Tuhan. Karena kalau kita lemah, maka kita bisa dikuasai oleh kuasa roh jahat.
Ketika kita dikuasai oleh roh jahat, maka kita bisa berbuat dosa. Maka 2 Taurikh 12 ayat yang ke-14 berkata, ia berbuat jahat karena ia tidak bertekun mencari Tuhan. Maka saudaraku kekasih, mari saya motivasi kita agar sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan, sungguh-sungguh dalam beribadah, agar kita tidak bisa melakukan kejahatan. Amin. Ya, kalau di dalam pembacaan tadi Yosua 23 ayat 11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Allah. Kalau kita tidak bertekun mengasihi Allah, maka kita akan berbuat jahat. Sudah yang firman ini yang kita katakan tadi, 2 Taurikh 12 ayat yang ke-14. Ia berbuat jahat karena ia tidak bertekun mencari Tuhan. Oleh sebabnya ketekunan kita ini membuat kita semakin intim dekat dengan Allah. Orang yang intim dekat dengan Allah, maka dia pasti diberkati dalam segala rencana, programnya, cita-citanya, keinginannya, kerinduannya. Tuhan pasti berikan kemenangan, berikan kemudahan-kemudahan. Kenapa? Karena Roma 8 ayat 31 tadi. Sebab itu apalagi yang akan kita katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Maka tidak ada. Mazmur 60 ayat 14, Mazmur 14 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab dia sendiri akan menginjak-injak para lawan dan musuh kita. Karena bilangan 14 ayat 14 berkata, Tuhan yang berperang menggantikan kita, dan kita hanya diam diri. Yang luar biasa. Oleh sebabnya, mari kita bertekun dalam mengasihi Allah. Amin. Sore kiri kanan. Mulai hari ini berubah. Bertekun. Pasti bertekun kita sudah kalinya kan. Amin. Bertekunlah ikut dalam puasa. Sehingga Pak Alek bingung mau tambah kursi dari mana, bukan mau pindah ke mana. Amin. Pasti ada jalan. Pasti ada solusi. Tapi yang penting Pak Alek pusing dulu. Ini sudah 2 kali lipat hari ini. Sekarang berapa? 60 ada sekarang? Ya. Ya, biar terjadi seperti di Kemenri, pernah 160-an orang. Kita pindah di Hotel Setia, saudara. Tapi hari itu aku terakhir jadi koordinator, dan langsung dipecat. Iya. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tetap baik. Amin. Bahwa selama-lamanya dia baik, tetap baik dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebabnya, saya memotivasi kita mari bertekun, mencari, mengasihi Allah. Karena ketika kita bertekun, maka kita pasti mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan itu. Amin. Karena Ibrani 10 ayat 36 berkata, kamu memerlukan ketekunan, sehingga ketika sesudah kamu melakukan semua kehendak Allah, kamu mendapat semua janji Tuhan. Maka mari kita bertekun mencari Tuhan, mengasihi Allah. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hamba-Ku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Amin, saudara. Sama-sama baca 2, 3. Aku telah mengingatkan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Kau tidak seperti hamba Daud yang Iya. Ketika kita bertekun mencari Allah, mengasihi Allah, kita hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Kalimat ini ditujukan kepada Yerobeam. Dia tidak seperti Daud, katanya. Maka kita juga jangan seperti mereka yang melakukan hal yang negatif, tapi mari kita mencontohi Daud. Dikatakan firman
persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Oleh sebabnya kita harus memotivasi hidup ini agar bertekun sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan seperti yang dikatakan di Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari seperti yang dibiasakan oleh 2-3. Jangan kita menjauhkan diri seperti yang dibiasakan oleh ibadah, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah semakin giat bersati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Ketekunan kita di dalam doa dan puasa, bahkan ketekunan kita dalam program kita dan cita-cita kita dilakukan dengan apa? Tindakan itu tidak akan sia-sia. Amin. Ya. Tidak akan pernah sia-sia. Seperti yang dikatakan tadi apa? 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Sebab jerih payah kita dan persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Oleh sebab itu, saudara lagi, motivasi hidupmu. Engkau sendiri yang bisa membuat engkau maju dalam Tuhan. Kita sebagai gembala di gereja sendiri, kita sebagai pendeta-pendeta, penginjil-penginjil hanya memotivasi engkau. Tapi yang mengeksekusi itu tindakanmu sendiri. Bukan kita sebagai pendeta, sebagai gembala datang ke rumah Pak Cemeti, engkau sudah melakukan itu atau tidak? Sampai berapa lama gembala melakukan itu? Itu tidak akan pernah mungkin. Maka kita hanya bisa memotivasi engkau dan berdoa agar Roh Kudus menguatkan engkau, agar engkau bisa melakukan. Oleh sebab itu, Filipi pasal 3 yang pertama di sana dikatakan, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal yang ketiga yang pertama, sama-sama kita baca 2-3. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah di dalam Tuhan. Stop dulu. Bersukacitalah dalam Tuhan seperti yang katakan Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau di sini Filipi 3 ayat pertama, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita harus hadapi dengan hati yang gembira. Pergumulan apapun, masalah apapun, kita harus tetap menghadapi dengan hati yang gembira, hati yang sukacita. Karena Amsal 22 ayat 17 berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Maka bisa biar engkau tetap kuat. Lakukan Filipi apa? Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat yang ke-13. Dikatakan apa? Amsal 15 ayat yang ke-13. Kali ini Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Maka ketika engkau dalam masa pergumulan, cita-cita, rencana, programmu, engkau harus kuat, jangan tawar hati. Karena ketika engkau tawar hati, engkau lemah. Terbalik, Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Oleh sebabnya, sekalipun engkau disakiti, engkau dicaci, engkau dimaki, engkau disolimi, jangan sakit hati, jangan benci. Amin. Karena hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Orang yang patah semangat tinggal melakukan satu hal, tinggal ambil tali, terus jangan sendiri main tali apa? Ya, membuat tali biar jadi bersukacita. Amin. Ya, 2-3. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Oleh sebabnya kita terutama buat kaum wanita, buat ibu-ibu, jangan seperti ayat yang ke-15, ya, Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Pagi-pagi ketika aku bangunkan suami, aku marah-marah sampai berkata,
bangun Pak. Maka sepanjang hari muka kelihatan apa? Jelek. Kenapa? Tebal muka. Karena engkau sudah marah-marah. Maka hadapi pergumulan kita dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersuka cita. Mazmur 37 ayat 4 tadi. Dan bergembira karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diingini hatimu. Maka Filipi 3 yang pertama tadi katakan apa? Akhirnya saudara-saudaraku bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Siapa yang punya masalah kamu tetap dia tersenyum? Boleh angkat tangan? Halo. Oh, masih sulit menerimanya. Siapa meremehkan firman, dia akan menerima akibatnya. Tapi siapa yang taat dan setia, dia akan menerima janji Tuhan. Berupa ayatnya di mana? Maka di sini katakan bagian B, menuliskan hal ini lagi kepadamu itu tidaklah berat bagiku dan untuk memberikan kepastian kepada. Amin. Maka Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, dia katakan akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Dengan sukacita engkau bertekun mencari Allah, mengasihi Allah, dan saya yakin engkau akan menerima apa yang dijanjikannya. Amin. Coba yang belum menikah boleh angkat tangan. Khususnya kaum wanita yang sudah 17 tahun ke atas boleh angkat tangan. 2, 3, 4, 5. Sudah ada pacarmu? Tetap nantikan dia dengan tersenyum terus, amin. Tapi jangan sepanjang jalan engkau tersenyum terus. Ya, ketika ketemu perjaka-perjaka, janganlah mengurang hati. Tapi apa? Bersuka cita. Amin. Sehingga engkau jadi gampang menemukan janji Tuhan. Tapi ada saudara, Matius 19 ayat 12 berkata, coba Matius 19 berkata apa? Ayat 12, ada orang tidak dapat kawin karena memang dilahirkan oleh rahim ibunya demikian. Tapi ada orang tidak dapat kawin karena dijadikan oleh orang lain demikian. Tapi yang ketiga, ada orang yang tidak dapat kawin karena kemauannya sendiri. Buku Matius 19 ayat yang ke-12. Ya, 2-3. Ada orang tidak dapat kawin karena ia memang lahir dari rahim ibunya. Ada orang dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Amin. Ada yang sudah atas usia 30 belum menikah, boleh angkat tangan? Oh, nggak ada ya? Ada. Ya. Puji Tuhan. Berarti semua kita rindu untuk punya rumah tangga. Amin. Iya. Maka Rasul Paulus katakan, untuk menuliskan hal ini lagi kepadamu itulah tidak berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Engkau pasti punya pasangan hidup. Amin. Iya. Lambat atau cepat pasti engkau akan memilikinya. Namun kita harus bertekun dalam mengasihi Allah. Kenapa? Dikatakan 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, dan inilah kasih kita kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, karena perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Amin. Jadi mengasihi Allah berarti tidak berat. Tapi jangan juga engkau bilang engkau mengasihi Allah tapi membenci suamimu, membenci istrimu, membenci anakmu, membenci tetanggamu.
1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, sama-sama baca. 1 Yohanes pasal 4 yang ke-20. Dua, tiga. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia sendiri pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihat. Amin. Amin. Berarti engkau tidak punya musuh lagi. Engkau tidak punya kepahitan lagi. Engkau tidak punya kebencian lagi. Atau ada seperti rusa, seperti merpati. Tidak, maksudnya tidak punya empedu lagi. Rusa itu tidak punya empedu, merpati itu tidak punya empedu. Dengan kata lain, kita yang mengasihi Allah, mari sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan bertekun. Amin. Dan dengan kita bertekun mengasihi Allah, maka kita bisa melakukan semua perintah Tuhan. Kenapa? Kembali kita baca Yohanes 12 ayat 46 sampai dengan 48. Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Ya, 2, 3. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Amin. Masih ada engkau dalam kegelapan? Halo? Seperti ada waktu lalu saat dengan teman melayani orang di Jakarta Utara. Rupanya orang tua punya kuasa gelap sehingga anak-anak kacau. Maka kita harus betul-betul membereskan hidup kita. Aku telah datang dari dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Bertolak belakang dengan kita harus mengasihi Allah dengan bertekun. Orang yang mengasihi Allah pasti semua sudah bereskan dalam hidupnya. Tidak ada celah lagi untuk kuasa gelap. Maka ketika engkau dalam pergumulan rumah tangga, Efesus 6 ayat 12 berkata apa? Sebab perangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah di udara, di angkasa, melawan apa? Penguasa-penguasa, melawan pemburu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Saya tahu dalam rumah tangga tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Pasti kelas sedikit pun ada. Tapi ketika engkau kelas dan istrimu dan suami dan anakmu, engkau harus tepuk tangan dulu yang banyak. Amin. Karena Yeskiel 21 ayat 17 berkata, dan aku juga akan bertepuk tangan sehingga hatiku yang panas akan menjadi tenang kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya. Yang tadinya engkau memarah tidak jadi marah. Amin. Kenapa? Ini rupanya kuasa gelap. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Dia tidak akan punya kuasa dalam kehidupan kita. Amin. Maka mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh agar kita terlepas dari rencana-rencana jahat iblis. Sehingga juga bisa terjadi seperti yang dikatakan Yesaya 54 ayat yang ke-17. Yesaya 54 ayat ke-17 di sana dikatakan, setiap senjata yang ditempatkan terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan dalam pengadilan akan kita buktikan salah. Ini akan menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh bertekun mencari Tuhan, maka tidak ada masalah yang berarti yang datang dalam hidup kita, karena semua itu tidak akan berhasil. Baca sama-sama 2, 3. Setiap senjata yang ditempatkan engkau kita mengasihi, dan setiap orang yang akan menjadikan salah.
Makanya intimlah dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab saudara, ketika kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, kita pasti mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Jangan seperti apa? 1 Yohanes 4 ayat 20 tadi. Masih ingat 1 Yohanes 4 ayat 20? Jadi jika seorang berkata ia mengasihi Allah tapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya. Karena tidak siapa tidak mengasihi Allah yang saudara yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Ya, kalau kita ada perubahan 1 Korintus 15 tadi, maka kita akan menjadi seperti Filipi 2 ayat yang ke-15. Amin, saudara. Ya, baca Filipi 2 ayat yang ke-15. Dua, tiga. Supaya kamu tidak dapat aib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Ketika kita berubah, kita akan melebihi daripada bintang-bintang dunia. Amin, saudara. Mau berubah, mengasihi Allah dengan bertekun, sehingga kita tidak menyimpan kebaikan, kebencian, iri hati. Kenapa? Karena kasih itu seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam saya lupa tadi. Kasih itu menutup banyak sekali dosa. Terdapat di mana? Ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Maka ketika kita bertekun mengasihi Allah, maka percayalah, dosamu akan ditutupi. Karena Yesaya 1:18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesemba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terlebih lagi, apakah yang kau lakukan 1 Yohanes 1:9? Jika engkau mengaku dosa dan kesalahanmu, maka Dia adalah setia dan adil, mengampuni engkau dan menyucikan engkau dalam segala. 1 Yohanes 1:9. Ini pasti semua sudah hafal. Amin. Tapi coba kita keluarkan 1 Yohanes 1:9, sehingga ada mungkin yang datang dengan masalah mirip ini, dan di tempat ini engkau dibereskan. Amin. Ya, 2, 3. Iya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita untuk mengasihi Allah yang sungguh-sungguh. Kenapa? Beberapa bulan lalu kita merayakan hari kematian Yesus Kristus bulan Maret. Ya, Maret apa? Ya. Terus merayakan kebangkitannya tanggal 31. Terus merayakan kenaikan tanggal 9 Mei kemarin. Betul? Jadi posisi sekarang Yesus ada di sorga. Sementara apa di sorga? Iya, pintar 100%. Terus kemarin kita buka Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ke-4. Yohanes 14 ayat 1 sampai ke-4. Karena Yesus sementara menyiapkan tempat untuk saudara dan saya di kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4.
2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentulah aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Ayat keempat. Dan ayat 3 belum ya. Ayat 3 dulu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali ke tempat aku berada, supaya kamu pun berada. Ayat yang keempat. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Mau sementara menyiapkan tempat dia di kerjaan surga buat saudara saya. Oleh sebabnya mari kita mengasihi Allah kita dengan sungguh-sungguh dan bertekun. Kita mengasihi Tuhan Yesus dengan bertekun, sehingga ketika dia selesai menyiapkan tempat buat saudara saya, dia akan datang kembali untuk mengajak kita datang ke surga. Cuma ada satu pertanyaan, saudara. Kalau kita buka dalam Lukas 18, buka Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Sama-sama 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau dia datang hari ini, percayakah engkau punya iman? Bahwa engkau percaya, engkau teranggap. Yang mau terangkat, boleh angkat tangan. Belum hari ini ya. Bilang diangkat hari ini. Kalau dia datang hari ini, entah nanti malam, apakah engkau punya iman? Halo? Ya? Itu tergantung engkau. Oleh sebabnya itu, agar engkau punya iman, tadi kita sudah bahas. Yakobus 2 ayat 18, ayat 22, ayat 20, dan ayat 26. Iman itu harus ada tindakan, harus ada perbuatan. Maka jangan malas-malas baca Alkitab, sesuai apa yang dikatakan Yosua 1 ayat 8. Amin. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Bahkan Yeremia 17 ayat yang ke-8. Ya. Coba baca dulu sama-sama Yeremia 17 ayat yang ke-8. Kalau kita rajin baca Alkitab sesuai Yosua 1 ayat yang ke-8 dan Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Hasilnya ayat yang Yeremia 17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita taat tekun melakukan membaca firman Tuhan, bahkan melakukan segala kehendak Tuhan, kita akan seperti ini. Tidak akan mengalami apa? Sekalipun musim kering pun kita tidak akan mengalami. Oleh sebabnya, kita harus selalu baca firman Tuhan. Tapi kalau malas-malas, ada solusi. Saya kasih pilihan hari ini. Jalan tol. 2 Timotius pasal 3, sebelum ayat 10, sesudah ayat 9 ada topiknya. Tolong satu orang bacakan topiknya. Mungkin Pak Adrianus boleh bacakan 2 Timotius 3. Topiknya sesudah ayat 9, sebelum ayat 10 ada topiknya. Jadi iman timbul dari apa? Salah. Jadi ini topiknya aja. Jadi iman timbul dari penganiayaan dan dalam pembacaan
kitab suci. Jadi saudara mau pilih mana? Mau tetap taat tekun baca kitab suci atau dianiaya? Cepat jawab. Makanya jangan malas-malas baca kitab suci. Kalau malas-malas seperti itu tunggu dianiaya. Iya. Amin saudara. Maka dikatakan, aku, Lukas 18:8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika ada anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kenapa dalam Roma 8 ayat pertama tadi, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Yesus Tuhan. Sebetulnya tidak ada penghukuman, tapi apabila ia datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya, apabila dia mendapati ada iman. Halo? Seperti yang dikatakan 2 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Lalu Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Tolong dikeluarkan. 2 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Empat. 4, 16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Ada Pak ada 3 pasal. Oh, berarti 1 ke-4. Sorry, salah. 1 ke-4 ayat 16 dan 17. Ya, 16. 1 ke-4 ayat 16 dan 17. Ya, 2, 3. Sebab pada waktu dan diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu dibangkitkan. Ayat 17. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan dari angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau dia datang nanti sore, saudara kita berbahagia. Kenapa kita teranggap hidup-hidup, tidak mengalami kematian? Amin. Saudara sudah siap? Maka bulan depan tidak ada lagi 2 puasa. sudah selesai. Tapi itu kan baru wacana kan. Kalau dia datang hari ini, akan terjadi seperti 1 Tesalonika 4 ayat ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan apa? Kristus. Bersama-sama dengan Kristus dan Tuhan Yesus Kristus. Yang siap boleh angkat tangan. Yang siap diangkat kalau dia datang hari ini. Berarti tidak mengalami aniaya lagi. Karena kau malas pakai cara kita kan? Iya, saudara. Maka kalau kita baca Efesus 1 ayat ke-11, kita akan menerima semua janji Tuhan. Tapi bertekunlah dalam mengasihi Allah. Amin. Bertekunlah mengasihi Yesus Tuhan.
dan jangan ada kepahitan, kebencian, iri hati, dendam. Amin. Karena 1 Yohanes 4 tadi ayat 20 berkata, kalau orang berkata ia mengasihi Allah tapi dia membenci saudara yang dilihatnya, itu dia pendusta. Mari kita buka Efesus 1 ayat yang ke-11. Efesus 1 ayat yang ke-11 berkata, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Amin. Maka jadikan hidupmu adalah keputusan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan terangkat secara hidup-hidup. Maka Kolose 3 ayat 23 dan 24, apapun yang kamu kerjakan, kamu perbuat, kerjakanlah perbuat dengan segenap hati, hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, sebab kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Karena apa, Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Oleh sebabnya, saudara, percayalah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan dengan dua hati. Kenapa? Dia mengasihi kita dengan ketulusan hatinya. Dia membenarkan kita. Oleh sebabnya, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mazmur 37 ayat yang kelima. Apa bunyinya? Apa? Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dia akan membenarkan, seperti yang katakan tadi, Dia akan membenarkan kita. Tapi apabila Ia datang kedua kali, apakah Dia mendapatkan iman di bumi? Maka serahkan hidupmu dengan sungguh-sungguh bertekun mencari kasih Allah, sehingga Dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bertekun mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa dan kesalahan. Maka Amsal 3 ayat yang kelima berkata apa? Coba keluarga, Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan amin. Jangan berlaku pintar padahal kurang. Makanya jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi andalkan Tuhan. Seperti yang katakan Yeremia 17 ayat ke-5, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi ayat yang ke-7, ya, makanya hidup ini ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan bertekun mengasihi Allah, mengasihi Yesus Tuhan, ya, kita akan menerima semua janji Tuhan. Dan bukan hanya engkau sendiri, amin. Tapi dikatakan Kisah Rasul pasal 16 ayat yang terakhir buat kita semua, ayat yang ke-31. Kisah Rasul 16 ayat 31. Sama-sama kita baca. 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Berikan kemuliaan bagi bukan hanya pribadi. Ketika engkau bertekun mengasihi Allah, mengasihi Yesus Tuhan, mengasihi sesama, maka bukan engkau pribadi yang diselamatkan, tetapi engkau dan seisi rumah akan diselamatkan. Oleh sebabnya, katakan buat kita, kasihlah sesama seperti engkau mengasihi Tuhan. Karena tidak ada hukum yang bisa menghukum engkau.
Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih